Kenapa? Kok bingung gitu sih? Jadi gini Gin, aku tuh udah berjalan bisnis lean bag ini tuh udah 1 bulan. Tapi aku masih bingung gimana ya caranya bikin penawaran yang baik biar produk aku tuh punya tempat khusus di konsumenku. Oh gitu, itu sih gampang. Nah, aku tahu caranya. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Yaitu dengan membentuk positioning merek. Jadi, dalam mengembangkan dan mengomunikasikan pemosisian, semua strategi pemasaran dibentuk berdasarkan STP, yakni S-nya adalah segmentasi, T-nya targeting, dan P-nya adalah positioning. Membentuk positioning merek dapat kita definisikan sebagai sebuah tindakan dalam merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Dalam membangun persepsi yang sebaik mungkin pada suatu produk di mata konsumen merupakan prinsip dari strategi positioning dalam pemasaran. Emang kenapa sih harus membentuk positioning merek? Karena positioning bukan hanya sekedar untuk memaksimalkan kualitas produk, melainkan sebuah cara untuk membentuk produk yang ditawarkan memiliki persepsi sebaik dan sebagus mungkin oleh konsumen. Dengan hal ini, saat produk dipajang dalam supermarket, konsumen bisa lebih memilih produk perusahaan yang melakukan strategi positioning. Nantinya hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Maka suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Ini perlu dilakukan oleh perusahaan supaya konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Semakin laku produk yang dijual, maka pastinya semakin besar pula laba yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu gimana caranya menentukan kategori produk kalau kita ingin menentukan positioning merek? Dalam menentukan apakah atribut merek dapat berfungsi sebagai titik perbedaan, ada 3 pertimbangan utama dalam hal tersebut. Yang pertama, asosiasi merek harus dilihat sebagai hal yang diinginkan sesuai dengan relevansi pribadi pelanggan. Yang kedua, asosiasi merek dapat disampaikan dan bertahan dalam pikiran mereka. Yang ketiga, asosiasi merek memberikan suatu khas yang lebih unggul dari merek pesaing. Setelah kita dapat menentukan keanggotaan kategori produk, kita pun dapat langsung menetapkan keanggotaan kategori. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya, konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang dilayaninya sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi merek terhadap pesaingnya. Terdapat 2 cara untuk menetapkan keanggotaan kategori, yaitu yang pertama, positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih seringkali menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi, positioning ini juga mengandung masalah ekstra. Jika titik paritas dan titik perbedaan pada kedua kategori itu tidak kredibel, maka merek itu mungkin tidak dipandang sebagai pemain resmi dalam kedua kategori tersebut dan akhirnya tidak mendapatkan tempat dimanapun. Yang kedua, mengomunikasikan keanggotaan kategori. Terdapat 3 cara utama untuk mengekspresikan keanggotaan kategori suatu merek. Yang pertama adalah mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori, pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek menspesifikkan keanggotaan kategorinya. Lalu yang terakhir, bergantung pada penggambaran produk. Penggambaran produk yang mengikuti nama merek seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Terus kalau aku sudah menentukan positioning produk dan juga sudah menentukan kerangka kompetitif diferensi, langkah apa saja yang harus aku lakukan selanjutnya ya? Nah, langkah yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah memahami titik perbedaan dan titik paritas. Yang pertama adalah titik perbedaan atau point of difference. POD merupakan manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen sebagai suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Contohnya seperti merek HP iPhone dan merek HP Vivo yang memiliki sistem perangkat lunak yang berbeda. iPhone memiliki sistem perangkat lunak yang bernama iOS, sedangkan Vivo memiliki sistem perangkat lunak yang bernama Android. Yang kedua adalah titik paritas atau point of parity atau biasa disingkat dengan POP. Kebalikan dari POD, titik paritas yaitu asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Contohnya seperti brand tas Louis Vuitton dengan tas Dior.
Louis Vuitton memiliki kesamaannya dengan Dior, yaitu merek tas yang fungsinya sama untuk membawa barang atau kelengkapan dan sebagai penunjang penampilan. Lalu, POP ini memiliki dua dasar bentuk, yaitu yang pertama ada titik paritas kompetitif dan yang kedua adalah titik paritas kategori. Titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan dapat dipercaya dalam kategori jasa atau produk tertentu. Yang kedua, titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. Terus setelah itu, kamu pun harus memahami strategi-strategi apa saja yang ada dalam positioning merek. Ada dua macam strategi. Yang pertama ini ada strategi diferensiasi, lalu yang kedua ada strategi pemasaran yang sesuai dengan siklus hidup produk. Jadi menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif adalah kemampuan bekerja perusahaan dalam satu atau lebih cara yang tidak akan disamai oleh pesaing. Keunggulan kompetitif diartikan menjadi keunggulan pelanggan. Dalam pelaksanaannya pun harus bertahan lama. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif yang tahan lama, tetapi hanya sedikit keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Kelebihan yang dapat meningkatkan adalah kelebihan yang dapat digunakan perusahaan sebagai papan lontar untuk keunggulan baru. Karena secara umum, perusahaan yang berharap untuk bertahan harus terus berada dalam bisnis yang terus menciptakan keunggulan baru. Pelanggan harus melihat semua keunggulan kompetitif sebagai keunggulan pelanggan. Dan juga perusahaan harus fokus pada pembangunan keunggulan pelanggan, yang nantinya mereka akan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang tinggi dan menghasilkan pembelian berulang yang tinggi yang pada akhirnya profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Lalu terdapat 3 dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendefinisikan penawaran. Yang pertama, diferensiasi personel, yaitu perusahaan bisa mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang kedua, diferensiasi saluran, yaitu perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, diferensiasi citra atau image, yaitu perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik. Lalu yang kedua, strategi pemasaran yang sesuai dengan siklus hidup produk. Dengan mengatakan bahwa suatu produk memiliki siklus hidup tentang produk mempunyai usia yang terbatas, penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda karena setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk, dan produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup produk. Siklus hidup produk. Sebagian besar kurva siklus hidup produk digambarkan berbentuk bel. Kurva ini umumnya dibagi dalam 4 tahap, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pengenalan ialah periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Pertumbuhan adalah periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Kedewasaan adalah penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Penurunan ialah penjualan yang memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Bisa kita lihat dalam pola pertumbuhan penurunan kedewasaan seringkali menjadi karakteristik dari peralatan dapur kecil seperti pengaduk yang dipegang tangan dan pembuat roti. Penjualan tumbuh cepat ketika produk pertama kali diperkenalkan dan kemudian turun ke tingkat mencemaskan yang dipertahankan oleh pengadopsi akhir yang membeli produk untuk pertama kali dan pengadopsi awal yang menggantinya.
Lalu dalam siklus daur ulang seringkali menggambarkan penjualan obat baru. Perusahaan farmasi secara agresif mempromosikan obat barunya dan hal ini menghasilkan siklus pertama. Kemudian penjualan mulai menurun dan perusahaan melakukan dorongan promosi untuk obat tersebut yang menghasilkan siklus kedua yang biasanya dengan kekuatan dan durasi yang lebih kecil. Yang terakhir, pada pola tumpukan kerang, di sini penjualan melalui sederetan siklus hidup berdasarkan penemuan karakteristik, penggunaan produk baru. Siklus hidup gaya, mode, dan fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Gaya muncul di bidang perumahan, pakaian, dan juga seni. Gaya dapat bertahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan pergi. Mode adalah gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu. Suatu mode dapat melalui 4 tahap, yaitu perbedaan, emulasi, mode massal, dan penurunan. Panjang siklus mode sulit diperkirakan, karena salah satu sudut pandangnya mengatakan bahwa mode berakhir karena mereka mempresentasikan kompromi pembelian dan konsumen pun mulai mencari atribut yang hilang. Lalu fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dari orang lain. Fad gagal bertahan karena biasanya fad tidak memuaskan kebutuhan yang kuat. Pemenang pemasaran adalah mereka yang mengenali fad lebih awal dan meningkatkannya menjadi produk dengan kekuatan untuk bertahan. Lalu berikutnya ada strategi-strategi pemasaran yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga adalah tahap pendewasaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Dengan pengadopsi awal menyukai produk dan konsumen mulai membelinya. Terdapat beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat. Pertama, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Kedua, perusahaan menambah model baru dan produk petarung. 3. Perusahaan memasuki segmen pasar baru. 4. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. 5. Perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. Dan 6. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang sensitif terhadap harga. Tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. Dalam fase pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun. Tidak ada saluran distribusi baru yang harus diisi. Fase kedua, penjualan mendatar pada basis per kapita karena kejenuhan pasar. Fase ketiga, kedewasaan yang terkikis menyebabkan tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Lalu yang terakhir ini ada tahap penurunan. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Perusahaan yang berada dalam industri yang tidak menarik tetapi memiliki kekuatan kompetitif harus mempertimbangkan untuk melakukan penyusutan secara selektif. Jika perusahaan akan memilih antara memanen dan melakukan divestasi, memanen memerlukan pengurangan biaya produk secara bertahap sambil berusaha mempertahankan penjualan.
Oh, sekarang aku mengerti bagaimana cara mendapatkan tempat khusus pada konsumen aku, yaitu dengan cara melakukan positioning merek. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Terima kasih.